sampean? Ya kalau menurut saya ya, kalau dibandingkan di Indonesia ya, Heeh. ya lebih enak di sini sih. Nah di sini aneh piye Mas? Kalau baru pertama ya kayak gimana Kayak gitu. gimana ya Mas Iya. ya? Jadi buat teman-teman monggo sampaikan buat teman-teman kalau pertama makan pentang di Taiwan itu bagaimana rasanya, monggo. Ya 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans 7 Maho. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seduluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Masih kembali di Trans 7, berbagi cerita, sharing pengalaman, ataupun mungkin keluh kesah sejauh ini yang kami rasakan. Dan yang baru menemukan channel Trans 7, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Ataupun yang ingin bertanya-tanya di Taiwan seperti apa, yang pengen berangkat ke sini, semampu kita untuk membalasnya. Dan di kesempatan hari ini masih kembali dengan Mas Lukman Daroja. Taiwan semua minggu. Nama Taiwan, nama saman siapa? Loja. Udah tahu juga ternyata ini semua minggu Loja. Mas Loja, jadi kalau bisa dikatakan di Taiwan baru 3 hari ini. Iya. Udah kerja 2 hari. Rasanya piye Mas? Ya ada rasa deg-degan juga. Ada senengnya juga. Terus udah nyampe sini. Kemarin gini Mas, setelah nyampe di bandara kan ini ada yang bertanya kemarin, Mas, anak saya itu besok terbang ke Taiwan. Nah, anak saya kan belum pernah ke Taiwan, Mas. Jadi ketika nyampe di Taiwan itu apakah ada yang jemput? Monggo, sambil bantu jawab. Ada. Gimana? Kemarin itu ada penerjemah gitu. TKI disuruh kumpul jadi satu gitu. Terus setelah itu kita disuruh baris. Terus dikasih nomor kayak nomor antrian gitu. Disuruh nempelin. Nanti dipanggil satu-satu lah sesuai dengan nomor urutannya. Terus dibawa ke mobil. Enggak, di pengecekan dulu. Di pengecekan dulu. Iya, pengecekan barang. Dan terus apa ya? Setelah itu dikasih briefingan lah. Di bandara situ. Terus nungguin ya kira-kira ya 15 menitan. Nunggu yang jemput itu. Nunggu penjemputan itu. Dijemput dibawa kemana Mas? Di kayak penampungan gitu. Ya kira-kira ya istirahat 2 jaman lah. Istirahat 2 jaman. Terus dibangunin, suruh naik ke mobil, berangkat medikal. Terus medikalnya itu sampai berapa jam? Medikalnya tuh nyampe jam 6, selesai kurang lebihnya jam 8. Jam 8 udah beres semua. Iya. Setelah pulang medikal selesai langsung dibawa ke agensi. Setelah di agensi diantarkan ke pabrik. Jadi Saman langsung dibawa ke pabrik. Suruh lihat pabrik dulu atau dibawa ke mes, Mas? Suruh lihat pabrik dulu. Kerjaannya nanti seperti ini. Terus suruh apa itu? Ambil nomor lah kayak absen taka seperti itu. Setelah itu suruh pulang istirahat. Ya suruh nungguin sebentar, agensinya minta apa sih? Kayak suruh bikinin nomor ARC, cempokat seperti itu. Setelah itu beres baru dibawa pulang ke mes. Mas suruh istirahat, terus besoknya Saman langsung kerja. Seperti itu. Nah, Saman dapat pabrik opo ceritanya tadi itu? Spare part. Daerah mana Mas? Di Changhua. Terus Saman paginya itu langsung mulai start kerja. Iya. Apa nih rasanya? Di awal kerja mungkin Saman punya pembekalan buat konco-konco. Monggo. Di awal pertama kerja itu bagaimana rasanya? Di awal pertama itu ya kayak ada rasa cemas. Rasa bingung. Soalnya kan baru ya. Betul. Terus kita mau kerja apa kan belum tahu. Ya untungnya ya ada anak indunya yang mau ngarahin, mau ngajarin. Membantu sampean lah ya seperti itu. Terus
Ya gimana ya? Yang namanya baru pertama ya Masih bingung masih lah bingung intinya, lah intinya gitu. seperti itu. Terus Saman udah dikasih pentang, masih kasih makan kemarin. Udah. Mm-mm. Belum kerja aja kemarin juga udah dapat pentang. Udah dapat pentang. Satu hari dapat pentang berapa kali? 2 kali. 2 kali. Rasanya piye, Mas? Kalau baru pertama ya kayak gimana Kayak gitu. gimana ya, Mas ya? Jadi buat teman-teman monggo sampaikan buat teman-teman kalau pertama makan pentang di Taiwan itu bagaimana rasanya? Monggo. Ya buat pertama kali ya kalau nggak terbiasa ya apa tuh ya? Kalau yang suka pedas ya istilahnya bawa bekal lah, bawa sambal apa-apa gitu. Oh gitu. Ya. Karena Biar ada nafsu makannya iya. seperti itu. Karena kalau nggak ada sambelnya lidah Indonesia itu beda ya, Mas ya. Soalnya orang Jawa. Nah, terus sampean ketika kerja itu ceritanya di bagian apa sama? Di bagian tentu celup. Oh, nentu sama intinya krom lah, Mas. Kalau di sini terkenalnya di pabrik krom berarti sampean. Piye penak apa ra Mas menurut sampean kerja di Taiwan itu, Mas? Ya dibilang enak ya enak sih. Dibilang nggak enaknya itu kan belum punya pengalaman cara gimana kerjanya. Intinya. Dan belum tahu cara bicaranya, belum menguasai bahasanya. Jadi kalau sekarang tak tanya enak orang Mas kerja di Taiwan, jawabannya apa? Ya dijalani aja dulu lah. Nanti ke depan juga pasti ada tahu selah ininya ya Mas ya. Terus saya nanya lagi, kalau ditanya di Taiwan itu kerjanya berat orangnya Mas? Kalau dibilang berat sih ya nggak berat sih, soalnya nggak berat. Orang kerja itu ya kurang lebihnya ya sama aja lah. Intinya namanya orang kerja itu nggak ada yang enak ya Mas ya. Semua pasti ada risikonya kan seperti itu. Terus apalagi mungkin yang bisa disampaikan buat teman-teman ketika mungkin baru nyampe di sini harus bagaimana untuk kerjanya tadi. Saman mungkin juga punya sedikit tambahan, monggo buat teman-teman. Ya sedikit tambahan ya. Kalau nyampe sini ya agak apa itu namanya? Istilahnya agak apa ya? Agak apa? Mau nanya lah, banyak tanya. Oh gitu, ya, sharing sama temen yang yang udah di sini nanya-nanya gitu. Terus? Ya ngumpul-ngumpul, sharing-sharing biar agak akrab gitulah ya. Terus? Ya apalagi ya. Terus kalau masalah di kerjaan ya kalau nggak tahu usahakan nanya lah ya. Nanya sama temen. Bener Mas. Jadi gitu. Ini juga sedikit Mas TKI Junior yang pengen berangkat ke Taiwan. Ketika kita itu baru datang, setidaknya kita kenalan sama teman-teman yang ada di sini. Betul enggak Mas? Nanya-nanya di sini itu bagaimana, ininya bagaimana kan seperti itu. Jadi tidak tidak diam itu loh Mas. Tidak diam. Kita juga mendekatkan diri dengan yang ada di sini kan seperti itu. Nah, sudah lama-lama kan udah pengalaman gitu. Udah pengalaman di sini. Nah, yang keduanya kalau di pabrik itu juga pasti ada yang mengarahkan, tidak mungkin kalau tidak ada. Tapi ada juga sebagian Mas, pabrik itu tidak ada orang Indonesianya, mau enggak mau ya kita harus bertindak sendiri. Makanya bahasa itu juga sangat penting. Seperti itu. Terus dalam waktu 2 hari ini kalau mungkin Saman ngerasa Saman sendiri nih, oh sebetulnya Taiwan itu seperti ini ataupun bagaimana kalau menurut sampean? Ya kalau menurut saya ya kalau dibandingkan di Indonesia ya, ya lebih enak di sini sih. Enak di sini Mas ya. Jadi yang diceritakan orang itu di Taiwan itu enggak enak, ini ternyata juga itu semua tergantung kita yang betul, tergantung kita yang menjalani seperti itu. Di nominal Saman awal video tadi 65 juta, potongan 6 bulan. Terus apa namanya tadi? Biaya 65 juta, potongan 6 bulan kali 6.200. Saman sekarang udah nyampe di Taiwan ini. Pasti Saman punya target atau punya pemikiran sendiri kira-kira untuk mengembalikan biaya sebesar itu perlu berapa bulan atau berapa tahun masih? Ya kalau kita mau istilah bisa kayak memanage keuangan, ya kurang lebihnya ya 9 bulan lah. 9 bulan. Yakin ini Mas? Yakin bulan, ini? 10 bulan. Sampean tahu enggak gaji di Taiwan sekarang berapa Mas? 26.000 NT. Itu kalau dirupiahkan di Indonesia berapa Mas? Ya
Sekitar 13 13-an. juta. Iya. Terus di sini Saman perlu ada biaya nggak kira-kira Mas? Ya kan di sini kan ada biaya mes, Oh. ada biaya listrik, Mm-mm. pembersihan, Oh. air. Nah, Terus gaji yang 26.000 itu bersih apa masih kotor Mas? Sampaikan buat teman-teman monggo. gaji 26.000 ya masih kotor. Masih kotor ya Mas ya. Iya. Jadi nggak kayak di Indonesia yang digembor-gemborkan gaji di Taiwan 13 juta. Betul nggak? Ya Iya. memang sih 13 juta tapi kan belum kepotong dan kepotong. Iya. Potongan yang pertama Saman tadi punya Sinatras tadi 6.200, Iya. betul nggak? Iya. Belum Saman besok ARC, cempokat, kasur dikasih. Iya. Nah, soal itu nanti kita bisa pindah video berikutnya karena itu Saman belum merasakan. Betul nggak? Iya. Nanti kalau gajian pertama masih bisa untuk bergabung dengan Mas Trans 7. Oke. Jadi gitu ya. Buat teman-teman, buat saudara-saudaraku semua, memang gaji awal di sini itu UMR-nya 26.400. Tapi masih ada potongan-potongannya. Kira-kira, Saman kalau potongan-potongan kayak gitu di rumah itu udah tahu atau belum, Mas? Sudah. Oh, sudah tahu. Jadi tidak kaget dengan nanti gaji sekian ada potong-potongan itu, Saman sudah tidak kaget lagi. Iya. Mas, tambahkan dikit pembekalan buat konco-konco yang masih ada di PT ataupun yang ingin berangkat ke Taiwan, setidaknya Saman punya pembekalan buat teman-teman kita. Monggo Mas. Yang terutama niat itu harus dari hati. Kalau niat ya niat, kalau enggak ya lebih baik mundur aja. Gitu. Iya, daripada di tengah jalan kita enggak bisa habis kontrak kan. Gitu. Iya. Paham. Jadi kalau niat ya niat sekalian, kalau tidak lebih baik mundur saja. Iya. Tuh, ingat hari ini kata-kata dari Mas, kalau niat bener-bener niat, kalau enggak niat udah nggak usah sekalian. Jadi lebih baik mundur sekalian daripada di tengah-tengah udah habis modal nanti malah rugi kita sendiri. Seperti itu. Apalagi yang bisa ditambahkan atau cukup? Udah cukup. Oke Lor, mungkin obrolannya kita aja dulu Mas. Terima kasih banyak, selamat bergabung. Saman tetap semangat, hati-hati, sehat selalu, sukses buat sampean. Amin. Oke Lor, mungkin obrolannya kita aja dulu. Saya mohon maaf ada kurang lebihnya. Akhirnya kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaya Mas. Oke.